Malam saat suami saya meninggal. Ibu mertua menelpon notaris keluarga sebelum menelpon rumah sakit. Saya berdiri di lorong ICU dengan tangan masih memegang jaket Rehan yang basah. Dan dari balik pintu, saya mendengar suaranya jelas sekali. Pastikan semua saham Rehan kembali ke keluarga. Jangan sampai jatuh ke perempuan mandul itu. Perempuan mandul itu. Setelah 11 tahun, kata itulah yang keluar dari mulutnya. Bahkan sebelum tubuh anaknya dingin. Mereka semua tidak tahu satu hal. 3 bulan sebelum jantungnya berhenti, Rehan sudah menandatangani sesuatu di hadapan pengacaranya. Sesuatu yang membuat 51% suara di Adiwangsa Boga berpindah tangan. Dan tangan itu adalah tangan saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kalian percaya bahwa kesabaran seorang perempuan bukan kelemahan, tekan tombol suka dan berlangganan. Karena malam ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang menganggap saya tidak berharga justru menyerahkan sendiri kunci kerajaan mereka ke tangan orang yang paling mereka rendahkan. Dan mereka baru sadar setelah semuanya terlambat. Nama saya Anindya Kirana, 36 tahun. Dulu saya seorang auditor di sebuah kantor akuntan besar di Jakarta. Pekerjaan saya sederhana. Saya membaca angka. Saya mencari tempat di mana sebuah laporan terlihat terlalu rapi. Karena laporan yang terlalu rapi biasanya menyembunyikan sesuatu yang kotor. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 11 tahun, saya memilih menundukkan kepala demi satu kata, keluarga. Saya menikah dengan Rehan Adiwangsa 11 tahun lalu. Bukan pernikahan yang dimulai dari bunga dan lilin. Ayah saya baru meninggal, dan ibu saya terbaring lemah di rumah sakit. Dengan tagihan yang menumpuk seperti daun kering di musim kemarau. Saat itu Bu Sulastri, ibu Rehan, datang ke rumah kontrakan kami. Ia mengenakan kebaya sutra dan kalung emas yang beratnya mungkin setara dengan biaya rumah sakit ibu saya selama setahun. Ia menggenggam tangan ibu saya dan berkata dengan suara yang manis seperti kolak, "Biarkan Anindya masuk ke keluarga kami. Dia pintar, dia sopan, dan dia tahu diri. Saya akan menyayanginya seperti anak sendiri." Ibu saya menoleh pada saya dengan mata berkaca. Ibu tidak memaksa, tapi mungkin ini jalan. Ada kata tidak yang sudah sampai di ujung lidah saya malam itu. Tapi ketika saya melihat selang infus di tangan ibu, kata itu tertelan kembali. Rehan sendiri yang menutup perjanjian itu. Ia tidak melamar dengan cincin. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu setuju, ibumu tidak akan kekurangan dokter atau obat." Saya berjanji. Ada orang yang dilamar dengan berlian. Saya menerima lamaran yang terdengar seperti kontrak penyelamatan nyawa. Jangan buru-buru menyebut saya pragmatis. Kalau kalian pernah berdiri di samping ranjang orang yang kalian cintai, sambil menghitung sisa uang di rekening, kalian akan mengerti bahwa satu kata bakti bisa lebih berat dari seluruh masa depan seorang perempuan. Rehan bukan lelaki yang jahat. Ia hanya lelaki yang dingin. Ia pewaris tunggal Adiwangsa Boga, sebuah kerajaan makanan dan minuman yang restorannya ada di setiap kota besar, yang pabriknya mengirim ribuan ton bahan pangan setiap bulan. Uang mengalir di keluarga itu seperti sungai yang tak pernah kering. Tapi di dalam rumah besar mereka di Menteng, saya bukan nyonya. Saya adalah tamu yang diberi kamar. Saya tidak boleh mengganti gorden tanpa izin Bu Sulastri. Saya tidak boleh ikut bicara saat keluarga membahas bisnis. Dan setiap kali seorang kerabat bertanya, kapan saya akan membeli keluarga itu seorang cucu, seluruh ruangan akan terdiam. Lalu menoleh ke arah saya, seperti menoleh ke arah barang cacat yang belum dikembalikan ke toko. Vanya, adik Rehan, paling gemar melakukannya. Ia lebih muda dari saya, cantik, dan tahu betul betapa tajam kata-katanya. "Kak Anindya," katanya suatu sore sambil mengaduk teh, "keluarga ini butuh penerus. Kalau memang Rahim tidak bisa diandalkan, mungkin kakak harus tahu diri sedikit soal posisi." Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan cangkir saya, dan saya rasakan sesuatu di dalam dada saya mengeras. Bukan marah, hanya dingin. Malam itu saya sadar satu hal. Di rumah ini, kebaikan saya selalu dibaca sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Yang mereka
Tidak tahu. Saya tidak pernah berhenti membaca angka. Bertahun-tahun saya duduk diam di ruang makan. Tapi telinga saya menangkap setiap keluhan Rehan soal perusahaan. Nama-nama proyek. Angka yang tidak masuk akal. Vendor yang muncul tiba-tiba. Saya menyimpan semuanya. Bukan karena saya berencana apa-apa. Hanya karena otak seorang auditor tidak pernah benar-benar tidur. Vet luka pertama dalam pernikahan kami datang di tahun keempat. Bukan dari Rehan. Dari hasil pemeriksaan di sebuah klinik. Dokter berkata dengan hati-hati bahwa peluang saya untuk hamil sangat kecil. Saya menangis di mobil sendirian malam itu. Bukan karena saya begitu ingin anak, tapi karena saya tahu persis apa artinya kabar itu di dalam keluarga Adiwangsa. Saya baru saja diberi label, dan label itu akan menempel seumur hidup. Rehan tahu. Dan ia diam. Diamnya bukan diam yang menyakiti, tapi juga bukan diam yang melindungi. Ia hanya berkata, ibu tidak perlu tahu detailnya. Lalu ia pergi ke kantor seperti biasa. Saya berdiri di dapur, memegang gelas belimbing tua yang biasa dipakai Bisurti, asisten rumah tangga kami, untuk menakar beras. Saya menatap gelas itu lama sekali. Betapa mudahnya hidup seorang perempuan diukur, ditakar, lalu dianggap kurang. Bisurti satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Ia yang menyisihkan lauk untuk saya kalau saya pulang malam. Ia yang berbisik, sabar. Bunin, orang yang menanam pahit, tidak akan panen manis. Saya tidak tahu saat itu betapa benarnya ucapannya. Tahun demi tahun berlalu. Saya berhenti dari kantor akuntan karena Bu Sulastri menganggap tidak pantas seorang menantu Adiwangsa bekerja seperti pegawai biasa. Maka, saya kehilangan gaji saya, kehilangan kartu nama saya, kehilangan alasan untuk keluar rumah. Yang tersisa hanya keahlian di kepala saya, yang perlahan mereka kira sudah berkarat. Mereka salah. Setahun terakhir, Rehan berubah. Ia lebih sering pulang larut, wajahnya lebih letih. Dan beberapa kali, saya memergokinya menatap layar ponsel dengan alis berkerut. Suatu malam, saya mendengar ia bertengkar di telepon dengan seseorang bernama Gunawan, direktur operasional perusahaan. Suaranya rendah, tapi tajam. Angka proyek Cianjur itu tidak masuk akal. Wan, saya minta audit ulang. Saya berpura-pura tidur, tapi di dalam kepala saya, nama itu tersimpan. Proyek Cianjur, Gunawan, audit ulang. Rehan tidak pernah sempat melakukan audit itu. 2 minggu kemudian, jantungnya berhenti di ruang rapat, di tengah kalimat, dengan secangkir kopi masih hangat di depannya. Ia baru 42 tahun. Malam di rumah sakit itu adalah malam yang saya ceritakan di awal. Ibu mertua menelpon notaris sebelum menelpon siapapun. Fania menangis. Tapi di sela tangisnya, ia sempat berkata pada bibinya, "Kita harus segera urus saham Kak Rehan sebelum perempuan itu macam-macam." Saya berdiri di lorong dingin itu dan mendengar semuanya. Saya tidak menangis, saya sudah kehabisan air mata untuk keluarga ini bertahun-tahun lalu. Pemakaman berlangsung 3 hari kemudian di bawah langit kelabu. Tanah masih basah dan lumpur menempel di ujung kebaya hitam saya. Saya berdiri paling belakang, seolah saya tamu di pemakaman suami saya sendiri. Setiap kerabat yang lewat menatap saya dengan tatapan yang sama. Bukan simpati, perhitungan. Sepulang dari pemakaman, saya menaiki tangga, hendak mengambil satu benda milik Rehan. Bukan yang mahal, hanya jam tangan tua bertali kulit yang biasa ia letakkan di meja kerjanya. Saya ingin menyimpan sesuatu yang masih menyimpan jejaknya. Bu Sulastri menghadang saya di tengah tangga. "Mau kemana kamu?" "Mengambil jam tangan Rehan." "Bu, untuk kenang-kenangan." Ia menatap saya seolah saya pencuri. "Semua barang di rumah ini milik keluarga Adiwangsa. Jangan manfaatkan suasana duka untuk menggeledah." "Saya tidak mengambil harta, Bu. Hanya sebuah jam tua." Ia tertawa. Tawa yang kering, tanpa kehangatan. "Rumah ini kehilangan seorang putra. Bukan kehilangan harta. Kamu ingat itu baik-baik. Setelah 7 hari, sebaiknya kamu kembali ke rumah ibumu. Di sini tidak ada lagi tempat untukmu." Kalimat itu menancap. Ternyata, di matanya, bahkan kenangan pun
saya hitung sebagai keserakahan. Saya menelan semuanya. Tapi di dalam, sesuatu mulai menyala perlahan. Om Broto, adik almarhum ayah mertua, sudah duduk di ruang tamu seperti tuan rumah, menyeruput teh. Dewi benar, katanya pada Bu Sulastri, memakai nama kecilnya dengan akrab. Soal perusahaan. Kita kumpulkan keluarga besar. Jangan sampai kendali jatuh ke tangan perempuan tanpa anak. Nanti Adiwangsa Boga hancur di tangan orang luar. Orang luar. Setelah 11 tahun. Itulah gelar saya. Saya menoleh padanya. Om. Suami saya baru meninggal belum genap seminggu. Om sudah membahas kursi. Wajahnya masam. Jaga bicaramu. Om ini memikirkan kelangsungan keluarga. Saya melihat sekeliling. Wajah-wajah yang pura-pura menunduk sambil minum teh. Tapi telinganya terpasang semua. Saya merasa dingin. Bukan karena hujan di luar. Dingin karena menyadari saya sedang berdiri di antara orang-orang yang melihat kematian suami saya sebagai kesempatan untuk berebut kunci. Tepat saat itu, kepala pelayan masuk dan mengumumkan ada tamu. Seorang pria parubaya bersetelan abu-abu berdiri di pintu, membawa tas kulit coklat. Wajahnya tenang, matanya tajam. Saya mengenalnya, pengacara Wirawan, yang beberapa kali datang menemui Rehan di rumah pada bulan-bulan terakhir hidupnya. Ia membakar sebatang dupa di depan foto Rehan dengan sangat perlahan, lalu berbalik menghadap semua orang, turut berduka cita. Saya Wirawan, kuasa hukum dari almarhum Bapak Rehan Adiwangsa. Saya datang atas permintaan tertulis beliau untuk membacakan beberapa dokumen setelah pemakaman selesai. Bu Sulastri mengernyit. Wasiat. Kenapa saya tidak tahu apa-apa soal ini? Karena Bapak Rehan meminta agar ini hanya dibacakan setelah pemakaman. Jawab Pak Wirawan tenang. Saya mohon Ibu, Mbak Fania, dan pihak keluarga terkait untuk duduk. Ruangan menjadi senyap. Fania berhenti terisak. Om Broto meletakkan cangkirnya. Saya berdiri di tepi tangga. Lumpur masih menempel di kebaya saya. Dan tiba-tiba, jemari saya mendingin. Pak Wirawan membuka tas kulitnya. Bunyi kunci tas yang terbuka saja sudah membuat seisi ruangan tegang. Seperti murid menunggu hasil ujian. Fania menyeka air matanya. Suaranya serak, tapi tajam. Kakak saya meninggal mendadak. Permintaan apa yang begitu penting sampai harus ada pengacara? Jangan sampai orang luar ikut campur urusan keluarga kami. Kata orang luar, itu jelas ditujukan pada saya. Pak Wirawan menatapnya tenang. Mbak Fania, secara hukum. Ibu Anindya Kirana adalah istri sah almarhum. Beliau bukan orang luar. Ia menarik lembar pertama, mendorong kacamatanya. 3 bulan sebelum wafat, Bapak Rehan Adiwangsa menyelesaikan proses pengalihan sah atas saham dengan hak suara di Adiwangsa Boga kepada Ibu Anindya Kirana. Saya kira saya salah dengar. Bu Sulastri berdiri mendadak. Kursinya terjungkal ke lantai marmer dengan suara keras. Apa yang Anda katakan? Pak Wirawan mengulang setiap kata seolah menancapkan paku. Ibu Anindya Kirana saat ini adalah pemegang 51% saham dengan hak suara di Adiwangsa Boga. Akta pengalihannya sah, sudah dilegalisir. Tercatat dalam buku daftar pemegang saham dan didukung korespondensi tertulis antara almarhum dengan kantor kami. Seisi ruangan sunyi. Saya bisa mendengar dupa berderak di atas altar. Pikiran saya kosong. Selama 11 tahun, Rehan tidak pernah membiarkan saya menandatangani satu dokumen perusahaan pun. Tapi, diam-diam di bulan-bulan terakhir, ketika ia mulai curiga pada orang-orang di sekelilingnya, ia menyerahkan lebih dari separuh kendali kepada satu-satunya orang yang ia tahu bisa membaca angka. Saya. Fania menjerit. Tidak mungkin. Kakak sayang ibu, sayang adiknya. Bagaimana mungkin ia menyerahkan perusahaan kepada perempuan yang bahkan tidak bisa memberinya anak? Kalimat itu menusuk. Tapi kali ini saya tidak menunduk. Ketika seseorang sudah dihina sampai ke dasar, air matanya berubah menjadi batu. Saya menoleh pada Fania dan dia menatapnya, sampai ia sendiri yang memalingkin wajah. Bu Sulastri mencoba merebut dokumen di meja. Berikan pada saya. Anak saya pasti dipaksa, pasti dirayu perempuan ini. Pak Wirawan menahan kertas itu dengan satu tangan. Ibu,
Ini salinan yang dilegalisir. Aslinya tersimpan sesuai prosedur. Merobek dokumen ini tidak akan mengubah kekuatan hukumnya. Om Broto berdiri, wajahnya merah. Ini akal-akalan. Kami akan bawa ke pengadilan. Perempuan ini menggunakan kondisi Raihan yang lemah. Saya akhirnya bicara. Suara saya pelan, tapi seluruh ruangan mendengarnya. Silakan, Om. Bawa ke pengadilan. Tapi izinkan saya mengingatkan satu hal. Pengalihan ini dilakukan 3 bulan sebelum Raihan meninggal. Di hadapan pengacara dan 2 saksi. Disertai surat keterangan sehat dari dokter. Kalau Om ingin mempermasalahkannya, saya justru berterima kasih. Karena itu berarti kita semua akan duduk di ruang sidang. Dan semua pembukuan Adiwangsa Boga akan dibuka untuk umum. Termasuk proyek Cianjur. Untuk pertama kalinya, wajah Om Broto berubah. Bukan marah, takut. Saya belum tahu persis apa isi proyek Cianjur malam itu. Saya hanya melempar nama yang saya dengar dari mulut Raihan. Tapi reaksi di wajah Om Broto memberitahu saya bahwa saya baru saja menyentuh sesuatu yang busuk. Dan malam itu, di rumah yang selama ini memenjarakan saya memutuskan sesuatu. Saya tidak akan pergi ke rumah ibu saya seperti yang diperintahkan Bu Sulastri. Saya akan pergi ke kantor Adiwangsa Boga. Keesokan paginya, saya mengenakan kemeja putih dan blazer hitam. Rambut disanggul rapi, tanpa perhiasan, tanpa riasan berlebih. Saya bukan datang untuk memerankan janda yang menyedihkan. Saya datang untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang yang dulu menunduk di hadapan suami saya, kini di belakang punggungnya. Kantor pusat Adiwangsa Boga berada di sebuah gedung kaca di kawasan SCBD. Dulu saya beberapa kali datang ke sana untuk acara akhir tahun. Berdiri di samping Raihan seperti hiasan. Karyawan memanggil saya Ibu Direktur sambil menunduk. Tapi tatapan mereka selalu berkata, orang luar. Hari itu saat saya melewati pintu putar, resepsionis muda terkejut dan berdiri. Saya berkata lembut, panggil saya Bu Anindya saja. Hari ini Dewan Direksi rapat di lantai berapa? Ia gugup. Matanya melirik ke lift pribadi. Sebelum ia sempat menjawab, seorang perempuan bersetelan krem keluar dari dalam. Dayana, sekretaris lama Raihan, wajahnya lelah. Tapi ketika melihat saya, ia menunduk hormat. Bu Anindya, semua sedang rapat di ruang 3, lantai 18. Siapa yang mengundang mereka? Diana menggigit bibir. Pak Gunawan, Bu. Katanya, perusahaan perlu segera distabilkan. Mereka berencana mengusulkan beliau memegang kendali operasional sementara, selama urusan keluarga diselesaikan. Saya tersenyum sangat tipis. Urusan keluarga saya, tapi dibahas di ruang rapat perusahaan. Kreatif juga. Saya masuk ke lift. Bayangan saya terpantul di dinding baja yang dingin. Mata saya merah karena kurang tidur. Tapi punggung saya tegak. Ada kalanya orang berdiri tegak bukan karena kuat, tapi karena jika membungkuk sedikit saja, ia akan langsung diinjak. Pintu ruang rapat lantai 18 tertutup. Dari dalam, terdengar suara pria berbicara. Kertas dibolak-balik. Gelas diletakkan. Saya mendorong pintu dan masuk. Seluruh ruangan menoleh. Gunawan duduk di ujung meja. Di depannya, setumpuk dokumen tebal. Usianya di atas 50. Rambut disisir klimis. Jam tangan emas melingkar di pergelangannya. Melihat saya, ia berdiri dengan senyum sopan yang dibuat-buat. Bu Anindya, kenapa datang tidak memberi kabar dulu? Ibu kan masih berduka. Seharusnya istirahat di rumah. Di layar besar terpampang tulisan, Rencana Stabilisasi Operasional Pasca Insiden Kepemimpinan. Ada beberapa anggota direksi, kepala hukum, kepala keuangan, dan beberapa wajah yang belum pernah saya temui. Saya menarik kursi di ujung meja, tapi tidak langsung duduk. Pak Gunawan, saya juga ingin istirahat, tapi sepertinya perusahaan sedang membahas hak operasional tanpa mengundang pemegang saham mayoritas. Kalau saya tidak datang, rasanya tidak sopan pada diri saya sendiri. Suasana langsung kaku. Gunawan tetap tersenyum.
tapi senyum itu mulai retak. Bu Anindya salah paham. Ini hanya diskusi internal. Ibu tidak memiliki latar operasional. Kami khawatir ibu malah tambah stres. Saya meletakkan sebuah map di atas meja. Terima kasih sudah mengkhawatirkan tekanan darah saya. Tapi saya sudah membaca laporan keuangan perusahaan ini sebelum sebagian orang di ruangan ini tahu bahwa neraca punya dua sisi. Jadi, silakan lanjutkan diskusinya. Saya menyimak. Beberapa pasang mata saling pandang. Gunawan menyipitkan mata, lalu memutuskan menyerang. Baik, saya bicara terus terang. Adiwangsa Boga sedang dalam fase sensitif. Direktur utama meninggal mendadak. Media menyorot. Kita butuh orang yang paham perusahaan untuk memegang kendali. Kalau ibu maju sekarang, investor akan panik. Investor panik itu wajar, kata saya. Saya juga khawatir, tapi yang paling saya khawatirkan adalah proyek pergudangan di Cianjur yang dananya sudah dicairkan sebesar 280 miliar rupiah. Padahal, status tanahnya belum tuntas. Seluruh ruangan hening. Gunawan menyipitkan mata. Dari mana ibu dapat angka itu? Dari laporan internal, lampiran pembayaran, dan rekening koran perusahaan. Perlu saya bacakan nomor rekening dan tanggal transfernya. Kepala Keuangan menunduk, membolak-balik dokumen dengan tangan gemetar. Gunawan tertawa canggung. Proyek besar memang butuh pembayaran di muka. Bu, ibu tidak bergerak di properti, jadi wajar tidak paham. Saya menatapnya lurus. Saya memang tidak bergerak di properti, tapi saya tahu bahwa uang yang keluar dari rekening perusahaan harus punya dasar. Dari 280 miliar itu, 103 miliar tercatat sebagai biaya konsultan kepada sebuah perusahaan yang baru berdiri 8 bulan lalu, dengan alamat kantor berupa sebuah ruko kosong di Bekasi. Perusahaan itu bernama Cakra Mandiri. Apakah Bapak mengenal siapa pemilik Cakra Mandiri? Wajah Gunawan memucat. Saya sudah tahu jawabannya sebelum ia menjawab. Semalaman saya tidak tidur, membaca ulang setiap dokumen yang bisa saya akses sebagai pemegang saham. Dan nama pemilik Cakra Mandiri yang tercantum kecil di akta pendirian adalah menantu dari Om Broto. Mereka pikir mereka sedang membagi warisan. Mereka tidak tahu. Mereka sedang menandatangani bukti kejahatan mereka sendiri di depan seorang auditor. Hari itu saya tidak menuntut apapun. Saya hanya berdiri, mengambil map saya, dan berkata, "Rapat ini saya tunda. Pemegang saham mayoritas belum menyetujui agenda apapun. Sampai jumpa di rapat umum pemegang saham yang akan saya jadwalkan sendiri." Lalu saya keluar, meninggalkan ruangan yang senyap. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sulastri. Suaranya sudah berbeda dari nada di tangga rumah. "Anindya, nak, kita keluarga. Jangan sampai masalah ini keluar dari rumah. Ibu tahu, ibu pernah keras padamu, tapi itu semua demi keluarga. Serahkan saja urusan perusahaan pada Om Broto, dan kamu akan ibu beri bagian yang layak. Kita selesaikan baik-baik." Saya memejamkan mata. 11 tahun saya menunggu ia memanggil saya, "Nak." Kini kata itu keluar. Tapi bukan karena kasih, karena takut. "Bu," kata saya pelan. 11 tahun lalu, ibu bilang akan menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya masih menyimpan kalimat itu. Sayangnya, anak sendiri tidak biasanya disebut perempuan mandul di lorong rumah sakit. Lalu saya tutup teleponnya. Beberapa hari kemudian, serangan mereka berubah bentuk. Sebuah artikel muncul di media daring kecil. Judulnya, menuduh seorang janda pengusaha merebut perusahaan suaminya dengan cara licik. Memanfaatkan kondisi almarhum yang sakit. Tidak ada nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Foto lama saya diambil dari acara perusahaan, dipasang dengan sudut yang membuat saya tampak angkuh. Bisurti menelepon saya sambil menangis. "Bunin, mereka menyebar cerita jelek soal ibu di kampung. Katanya ibu mengguna-guna almarhum. Saya sudah bilang itu bohong. Tapi tenang, Bi," kata saya. Orang yang harus menyebar cerita untuk menyerang, biasanya karena tidak punya bukti untuk melawan. Mereka sedang panik. Dan orang panik selalu membuat kesalahan. Saya benar.
Dalam kepanikan, Gunawan memindahkan sejumlah dana ke rekening Cakra Mandiri secara tergesa, mencoba menutupi jejak sebelum audit resmi berjalan. Tapi, setiap transfer meninggalkan tanggal, meninggalkan nomor, meninggalkan tanda tangan. Ia sedang mengubur dirinya sendiri dengan sekop yang saya sodorkan. 3 hari kemudian, mereka mencoba cara lain. Sebuah undangan resmi datang ke apartemen saya, mengatasnamakan rapat keluarga di rumah Menteng. Saya tahu itu jebakan, tapi saya datang. Ada kalanya kita perlu masuk ke sarang untuk tahu berapa banyak ular di dalamnya. Ruang tamu itu sudah disiapkan. Bu Sulastri duduk di tengah, Om Broto di sampingnya, dan seorang notaris asing yang tidak saya kenal duduk dengan map di pangkuannya. Di atas meja sudah tergeletak sebuah dokumen tebal. Anindya. Bu Sulastri membuka dengan suara yang dibuat lembut. Kami sudah bicara. Demi ketenangan semua pihak, sebaiknya kamu tanda tangani surat pelepasan hak ini. Kamu akan tetap mendapat rumah dan uang bulanan yang layak seumur hidup. Kamu tidak perlu pusing mengurus perusahaan. Kamu perempuan. Nak, beban seberat ini bukan untukmu. Notaris asing itu mendorong dokumen ke arah saya, membuka halaman terakhir, menunjuk kolom tanda tangan. Om Broto meletakkan sebuah pena mahal di atas kertas. Sopan sekali. Seolah sedang memberi hadiah. Saya tidak menyentuh pena itu. Saya membalik dokumen ke halaman pertama dan mulai membaca. Perlahan. Ruangan menunggu, dan saya biarkan mereka menunggu. Semakin saya membaca, semakin jelas isinya. Surat itu bukan sekedar pelepasan hak. Di pasal kelima, ada klausul yang menyerahkan seluruh hak suara saya kepada Om Broto sebagai kuasa seumur hidup, tanpa bisa dicabut. Saya menutup dokumen dan meletakkannya kembali di meja. Bu, kata saya, 11 tahun. Ibu bilang saya perempuan yang tahu diri. Ternyata, ibu benar. Saya memang tahu diri. Saya tahu betul bahwa perempuan yang bisa membaca pasal 5 ini tidak akan pernah menandatanganinya. Wajah Om Broto mengeras. Kamu pikir kamu bisa melawan seluruh keluarga ini sendirian? Saya tidak melawan keluarga. Om, jawab saya sambil berdiri. Saya hanya menolak menyerahkan tanda tangan saya pada orang yang namanya tercantum di akta sebuah perusahaan ruko kosong bernama Cakra Mandiri. Om ingat perusahaan itu, kan? Notaris asing itu mengangkat wajahnya, menatap Om Broto dengan pandangan berbeda. Saya melihat keraguan pertama muncul di mata orang bayaran itu. Saya mengambil tas saya dan berjalan keluar, meninggalkan pena mahal itu tergeletak di atas dokumen yang tidak akan pernah saya sentuh. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Bu, kalau lain kali ingin menjebak seorang auditor, jangan gunakan dokumen. Kami menghabiskan seluruh karir membaca dokumen. Malam itu, ketika saya sampai di apartemen, ponsel saya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dayana, sekretaris lama Rehan. Bu Anindya, saya minta maaf baru berani menghubungi. Ada hal yang perlu Ibu tahu tentang proyek Cianjur. Pak Rehan menyuruh saya menyimpan sesuatu sebelum beliau meninggal. Beliau bilang, kalau terjadi apa-apa, berikan ini hanya pada istrinya. Keesokan harinya, saya bertemu Diana di sebuah kafe kecil, jauh dari kantor. Ia menyerahkan sebuah flash disk terbungkus amplop. Tangannya gemetar. Saya takut. Bu, Pak Gunawan sudah memecat siapapun yang dianggap terlalu tahu. Tapi Pak Rehan pernah baik pada saya. Saya tidak bisa membiarkan kerja keras beliau dicuri begitu saja. Di dalam flash disk itu ada semua yang saya butuhkan. Salinan email, rekaman rapat, daftar transfer, bahkan foto dokumen asli yang Gunawan kira sudah ia hancurkan. Rehan sudah mengumpulkan bukti diam-diam di bulan-bulan terakhirnya. Ia tidak sempat menggunakannya, tapi ia sempat menitipkannya pada orang yang tepat. Saya menggenggam flash disk itu erat-erat di dalam mobil. Rehan, dari balik kematiannya, sedang menyerahkan senjata terakhir ke tangan saya. Dan kali ini, saya tahu persis cara menggunakannya. Saya mulai bekerja seperti dulu, ketika saya masih auditor muda yang bisa duduk sampai subuh menyusun kertas kerja. Saya menyewa kembali Pak Hardiman, seorang akuntan senior yang dulu pernah bekerja dengan Rehan dan dipecat Gunawan
karena terlalu banyak bertanya. Ketika saya menemuinya di rumahnya yang sederhana di Depok, ia menatap saya lama. Rehan pernah bilang kalau perusahaan ini suatu hari bersih. Itu karena ada satu orang yang tidak takut angka. Ternyata orang itu istrinya sendiri. Kami mulai membongkar. Lapis demi lapis. Proyek Cianjur hanya pintu masuk. Di baliknya, ada 3 proyek fiktif lain, 4 vendor bodong, dan sebuah pola pencairan dana yang selalu terjadi menjelang akhir kuartal. Saat perhatian teralih ke laporan besar. Total dana yang menguap mendekati 600 miliar rupiah dalam 3 tahun. Dan aliran itu bermuara di 2 tempat, kantong Gunawan dan kantong keluarga Om Broto. Saya juga menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Di antara berkas Rehan yang diserahkan pengacara Wirawan, ada sebuah surat tulisan tangan. Rehan sudah tahu. Bulan-bulan terakhir hidupnya, ia sudah mencium busuk itu. Ia menulis dengan huruf yang mulai gemetar bahwa ia tidak percaya pada siapapun di keluarganya kecuali satu orang. Perempuan yang selama ini ia perlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kalau ada yang bisa membereskan ini tanpa menghancurkan segalanya, tulisnya. Itu Anindya. Maafkan saya, karena baru mempercayaimu ketika saya sudah tidak punya waktu. Saya membaca surat itu 3 kali, lalu saya lipat dan saya simpan. 11 tahun saya menunggu satu kalimat pengakuan dari lelaki itu. Ia menuliskannya, tapi ia tidak sempat mengucapkannya. Ada bakti yang datang terlambat, dan ada maaf yang hanya bisa dibaca, tidak lagi bisa didengar. Fania datang ke apartemen sewaan saya suatu malam. Ia tidak lagi angkuh. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Kak Anindya, tolong. Om Broto bilang kalau audit ini jalan terus. Mereka akan menyeret nama keluarga ke pengadilan. Ibu bisa kena, suami saya juga terlibat. Kak, saya baru tahu. Saya mohon, hentikan. Demi kakak Rehan, saya menatapnya. Perempuan yang dulu bertanya, apakah rahim saya bisa diandalkan? Kini duduk di sofa saya, memohon atas nama saudara yang sudah tiada. Vanya, kata saya pelan. Saya tidak memulai audit ini untuk membalas kamu. Saya memulainya karena uang yang mereka curi itu adalah uang ribuan pekerja pabrik. Pekerja yang gajinya ditunda, asuransinya menunggak. Karena katanya, perusahaan sedang sulit. Padahal sulitnya perusahaan itu karena dicuri dari dalam. Kalau saya berhenti sekarang, saya bukan sedang menyelamatkan keluarga. Saya sedang ikut menutupi pencurian. Ia menangis. Tapi ibu tua. Kak, kalau ini viral, ibu tidak akan saya seret, kata saya. Bu Sulastri tidak tercantum di satu pun dokumen kejahatan ini. Yang bersalah adalah Om Broto, menantunya. Dan Gunawan. Saya hanya mengejar yang bersalah. Tapi saya tidak akan berhenti hanya karena nama keluarga tercoreng. Nama keluarga sudah tercoreng sejak orang-orang di dalamnya memilih mencuri. Fania pulang malam itu dengan tangan kosong. Tapi sebelum pergi, ia berhenti di pintu dan berkata lirih, "Maaf, Kak, untuk semua tahun itu." Saya tidak menjawab. Ada maaf yang saya terima, tapi tidak saya balas dengan pelukan. Bukan karena saya membenci, tapi karena sebagian luka memang tidak sembuh hanya dengan satu kata. Sementara itu, Gunawan tidak menyerah. Ia mencoba menggalang dukungan pemegang saham lain, membisiki mereka bahwa saya perempuan tanpa pengalaman yang akan menghancurkan perusahaan. Ia menjadwalkan rapat umum pemegang saham tandingan, berharap bisa menggeser saya sebelum audit tuntas. Ia mengira permainan ini soal siapa yang paling banyak bicara di ruang rapat. Ia lupa, saya memegang 51% suara, dan 51% berarti tidak ada satu keputusan pun yang sah tanpa saya. Hari rapat umum tiba. Ruangan besar di lantai 22 penuh oleh pemegang saham, notaris, dan pengacara dari kedua pihak. Om Broto datang dengan 3 pengacara mahal. Gunawan datang dengan setumpuk laporan yang sudah ia poles. Bu Sulastri duduk di deretan depan, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam sapu tangan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun berwarna merah gelap, bukan hitam duka, bukan abu-abu takut, merah.
Warna yang selama 11 tahun tidak pernah saya berani kenakan di depan keluarga itu. Karena Bu Sulastri pernah berkata, warna merah tidak pantas untuk menantu yang tahu diri. Hari itu saya mengenakannya, dan saya berjalan menembus ruangan dengan punggung tegak. Ditemani Pak Hardiman dan pengacara Wirawan. Gunawan membuka rapat dengan percaya diri. Ia memaparkan slide demi slide, menggambarkan perusahaan yang stabil di tangannya, dan menyindir halus bahwa kepemimpinan mendadak oleh pihak tanpa pengalaman bisa membuat investor lari. Beberapa pemegang saham mengangguk. Om Broto tersenyum tipis, merasa di atas angin. Ketika tiba giliran saya tidak menyalakan slide apapun. Saya hanya berdiri, memegang satu map tipis. Terima kasih, Pak Gunawan, atas paparan yang rapi, kata saya. Rapi sekali, kebetulan. Saya paling curiga pada laporan yang terlalu rapi. Karena selama menjadi auditor, saya belajar bahwa laporan yang terlalu bersih biasanya menyembunyikan sesuatu yang sangat kotor. Ruangan mulai hening. Saya tidak akan berpidato lama. Saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian membaca beberapa angka bersama-sama. Saya mulai membacakan nomor rekening, tanggal pencairan, nama perusahaan penerima, tanggal pendirian perusahaan itu, 8 bulan sebelum menerima 103 miliar rupiah. Alamatnya, sebuah ruko kosong. Pemiliknya, menantu dari salah seorang yang duduk terhormat di ruangan ini. Wajah Om Broto berubah dari merah menjadi abu-abu. Saya melanjutkan. Proyek fiktif kedua, ketiga. Vendor bodong. Pola pencairan menjelang tutup kuartal. Setiap angka saya sandingkan dengan bukti transfernya, yang salinannya sudah saya bagikan ke setiap pemegang saham dalam map di depan mereka. Saya tidak meninggikan suara sekalipun. Saya tidak perlu. Angka yang benar tidak butuh diteriakan. Total dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kata saya akhirnya. Mendekati 600 miliar rupiah dalam 3 tahun. Sementara itu, gaji pekerja pabrik ditunda dan iuran asuransi kesehatan mereka menunggak. Ada seorang pekerja bernama Pak Salim di pabrik Karawang yang meninggal tahun lalu karena tidak mampu membiayai operasinya. Sementara asuransi yang seharusnya menanggungnya sedang menunggak. Saya tahu namanya. Saya tahu tanggalnya. Semua ada di dalam map kalian. Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Beberapa pemegang saham netral membuka map mereka dengan tangan gemetar. Gunawan berdiri, wajahnya berkeringat. Ini fitnah. Angka bisa dibuat siapa saja. Ibu tidak punya wewenang. Saya punya 51% hak suara. Pakistan, potong saya tenang. Dan yang saya bacakan bukan angka buatan saya. Itu angka dari rekening perusahaan ini sendiri yang tercatat di bank, yang tidak bisa Bapak hapus. Kalau Bapak merasa ini fitnah, saya persilakan membawanya ke kepolisian. Justru saya sangat berharap Bapak melakukannya. Karena laporan ke kepolisian sudah saya siapkan dan tinggal saya kirim. Pengacara Wirawan meletakkan setumpuk berkas di meja. Laporan dugaan penggelapan dan pencucian uang, lengkap dengan lampiran bukti. Sudah ditandatangani sebagai pemegang saham mayoritas. Om Broto berdiri. Ketiga pengacaranya ikut gelisah. Anindya, kita bisa bicara baik-baik. Ini keluarga. Om, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya sedikit meninggi, lalu turun lagi menjadi dingin. 11 tahun Om memanggil saya orang luar. Hari ini, izinkan saya menjadi orang luar yang Om takutkan. Orang luar yang membaca setiap angka, yang Om kira tidak akan pernah ada yang berani membuka. Dalam rapat itu, dengan 51% suara, saya memberhentikan Gunawan dari jabatannya. Saya mencabut kuasa Om Broto atas segala urusan perusahaan. Saya menunjuk Dewan Pengawas Independen untuk menindaklanjuti audit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena secara hukum, tidak ada satu keputusan pun yang sah tanpa suara saya. Bu Sulastri, yang sejak awal hanya diam, tiba-tiba berdiri. Saya bersiap mendengar cacian, tapi ia tidak mencaci. Ia menatap saya, lalu menatap Om Broto.
lalu berkata dengan suara bergetar, "Broto, apa yang dikatakan Anindya benar. Kau mencuri dari perusahaan yang dibangun kakakmu, uang yang seharusnya untuk pekerja." Om Broto tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Bu Sulastri terduduk kembali. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, saya melihat perempuan itu tampak tua dan kecil. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun menghina saya atas hal yang tidak bisa saya kendalikan. Sementara pencuri yang sesungguhnya duduk di meja makannya, menyeruput tehnya. Dan ia sebut keluarga. Berita audit itu tidak saya bocorkan ke media. Tapi ketika laporan resmi masuk ke kepolisian, media mencium sendiri. Kali ini judulnya berbeda. Bukan tentang janda licik, tentang seorang auditor yang membongkar pencurian ratusan miliar di sebuah kerajaan bisnis. Foto saya kali ini diambil saat saya keluar dari kantor polisi. Punggung tegak, wajah tenang. Orang-orang yang dulu menyebar cerita jelek tentang saya, kini diam. Gunawan ditahan. Menantu Om Broto ditetapkan sebagai tersangka. Om Broto sendiri, meski berusaha berkelit dengan pengacara mahalnya, kehilangan seluruh posisinya dan menghadapi tuntutan perdata untuk mengembalikan dana. Cakra Mandiri, perusahaan ruko kosong itu, dibekukan. Satu persatu, kartu yang mereka susun runtuh, bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena mereka membangunnya di atas kebohongan. Dan kebohongan selalu runtuh dengan berat sendiri. Setelah semua debu mengendap, saya berdiri di tengah kantor yang kini menjadi tanggung jawab saya. Adiwangsa Boga tidak sembuh dalam semalam. Ini perusahaan, bukan penanak nasi yang tinggal ditekan tombolnya lalu matang. Tapi kuartal demi kuartal, arus kas mulai stabil kembali. Hal pertama yang saya lakukan bukan mengejar keuntungan. Saya membayar penuh seluruh tunggakan gaji pekerja pabrik. Saya melunasi iuran asuransi yang menunggak dengan prioritas bagi mereka yang sedang dirawat. Saya mengunjungi keluarga Pak Salim, pekerja yang meninggal itu, dan menyerahkan santunan yang seharusnya sudah lama menjadi hak mereka. Istrinya menangis di depan saya, memegang tangan saya, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Ada keadilan yang datang terlambat, dan keterlambatan itu sendiri adalah luka yang tidak bisa ditebus dengan uang. Saya membentuk saluran pengaduan internal dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor, supaya tidak ada lagi karyawan seperti Pak Hardiman yang dipecat hanya karena berani bertanya. Saya memberhentikan belasan karyawan titipan yang tidak pernah benar-benar bekerja dan mengangkat orang-orang profesional berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan keluarga. Proyek Cianjur yang bermasalah itu tidak saya jual murah untuk menutup malu. Saya tinjau ulang legalitasnya dari awal, dan saya ubah menjadi kawasan produksi yang benar, lengkap dengan kantin dan klinik yang layak untuk pekerja. Perlahan, kepercayaan pulih. Pemasok kembali ke meja perundingan. Karyawan yang dulu memanggil saya orang luar, kini memanggil saya pemimpin. Dan kali ini, tatapan mereka berbeda. Fania datang lagi beberapa bulan kemudian. Kali ini, ia membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, kalung emas milik ibu saya, yang dulu terpaksa saya gadaikan di tahun-tahun awal pernikahan untuk biaya rumah sakit. Dan yang ternyata diam-diam ditebus, lalu disimpan Bu Sulastri sebagai jaminan. Ibu menyuruh saya mengembalikannya, kata Fania. Ibu bilang, ini tidak pernah pantas ia simpan. Saya membuka kotak itu. Kalung ibu saya terbaring tenang di dalamnya. Hati saya sakit, tapi tidak lagi seperti dulu. Vanya, kata saya, suamimu sedang menjalani proses hukum, dan itu tidak bisa saya ubah. Tapi kamu sendiri tidak terlibat kalau kamu mau memulai lagi. Ada posisi staf di bagian administrasi pabrik Cikarang. Gaji sesuai kinerja. Dinilai sama seperti karyawan lain. Tidak ada nama Adiwangsa yang bisa kamu pakai di sana. Kamu mulai dari bawah. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang tas mewah. Saya kerja di pabrik. Barang di gudang tidak mengenal sanjungan, kata saya. Kurang ya? Kurang. Lebih ya? Lebih. Kamu belajar dari sana dulu. Bulan-bulan pertama, Fania menangis beberapa kali. Tapi ia datang tepat waktu, mencatat
kode barang, makan di kantin pekerja, dan mendengar orang memanggilnya Fania. Bukan Mbak Fania, itu kejatuhan yang menyakitkan baginya. Tapi, terkadang jatuh ke tanah, itu perlu. Setidaknya orang jadi tahu bahwa kakinya tidak diciptakan untuk menginjak orang lain. Menjelang akhir tahun, peringatan setahun kepergian Rehan tiba. Saya mengadakannya dengan sederhana, hanya dihadiri orang-orang yang memang harus ada. Bu Sulastri datang mengenakan gamis coklat tua. Rambutnya semakin memutih. Fania datang dengan seragam kerja birunya. Tangannya sedikit kasar. Bi Surti berdiri di samping altar dengan mata berkaca. Bu Sulastri berdiri di depan foto putranya. Dan dengan suara gemetar berkata, "Rehan, Ibu karena gengsi telah menyusahkanmu. Menyusahkan Anindya. Ibu kira ibu sedang menjaga kehormatan keluarga. Ternyata ibu sendiri yang mendorong semuanya ke jalan buntu. Tidak ada yang bicara. Ada permintaan maaf yang harus didengar lebih dulu oleh yang telah tiada. Baru kemudian oleh yang masih hidup." Lalu ia menoleh pada saya. "Anindya, ibu tidak berhak memintamu memaafkan. Ibu hanya ingin kamu tahu. Ibu tahu sekarang. Bukan kamu yang tidak berharga. Ibu yang tidak bisa melihat harga seseorang, manusia, karena mata ibu tertutup gengsi." Saya menatapnya lama. Perempuan yang menyebut saya mandul di lorong rumah sakit, kini berdiri tua dan rapuh di depan saya, meminta sesuatu yang tidak bisa lagi ia paksakan. Saya tidak memeluknya, tapi saya berkata, "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Saya tidak menyimpan dendam, tapi saya juga tidak akan kembali menjadi menantu yang menunggu diakui. Saya sudah selesai menunggu itu." Ia mengangguk. Dan mungkin untuk kali pertama, kami berdua sama-sama mengerti. Saya meletakkan secangkir teh panas dan sepiring nasi putih sederhana di depan foto Rehan. Bukan makanan mewah, hanya hal paling biasa. Ketenangan sederhana yang sepanjang hidupnya tidak pernah benar-benar ia miliki. Karena ia terlalu sibuk menjaga kerajaan yang ternyata dipenuhi pencuri. Saya melepas cincin kawin dari jari saya. Selama 11 tahun, cincin itu pernah menjadi belenggu, lalu menjadi bukti, lalu menjadi kenangan. Kini, biarlah ia menjadi bagian dari masa lalu. Saya letakkan di dalam kotak kayu, di samping surat tulisan tangan Rehan. "Rehan," kata saya, sangat pelan, "saya tidak membencimu lagi. Tapi saya juga tidak akan menjalani sisa hidup saya dengan memikul keheningan yang kamu tinggalkan." Beberapa bulan setelah itu, saya mendirikan sebuah yayasan. Namanya Rumah Kirana. Yayasan itu mendampingi perempuan yang menghadapi stigma karena tidak bisa memiliki anak. Perempuan yang diperlakukan seperti barang cacat oleh keluarga yang seharusnya melindungi mereka. Saya tidak melakukannya untuk memoles nama saya. Saya melakukannya diam-diam. Karena saya tahu persis rasanya berdiri di dapur, memegang gelas belimbing tua, dan merasa diri kurang berharga hanya karena ukuran yang bukan salah kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang sekarang sedang duduk diam di ruang makan keluarga suaminya, mendengar orang bertanya kapan mereka akan punya anak, sambil menahan air mata. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian mendengar ini. Harga diri kalian tidak ditentukan oleh rahim kalian, tidak ditentukan oleh siapa yang mengakui kalian, dan tidak ditentukan oleh seberapa lama kalian bersedia menunduk. Ada juga banyak ibu mertua di luar sana seperti Bu Sulastri yang mengira gengsi keluarga lebih penting dari martabat seorang manusia. Sampai suatu hari, mereka kehilangan hal yang tidak bisa dibeli kembali oleh gengsi manapun. Dan ada banyak orang seperti Om Broto dan Gunawan yang mengira karena seseorang diam, berarti ia tidak melihat. Padahal orang yang paling banyak diam justru seringkali orang yang paling banyak membaca. Suatu pagi di akhir tahun, saya menyetir sendirian ke sebuah pantai di selatan. Pantai masih sepi, angin laut terasa asin, pasir masih dingin di bawah telapak kaki. Saya melepas sepatu dan berjalan pelan di tepi air. Matahari terbit perlahan. Setelah setahun yang panjang, penuh pemakaman, gugatan, fitnah, dan malam-malam tanpa tidur. Saya bukan lagi menantu yang disebut mandul. Saya juga bukan sekedar perempuan yang kebetulan memegang saham triliunan. Saya
adalah Anindya Kirana, seseorang yang telah melangkah keluar dari rumah yang memenjarakannya selama 11 tahun dengan bekal kebenaran, kemampuan, dan harga diri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Seorang perempuan boleh bersabar demi keluarga, tapi ia tidak seharusnya bersabar sampai kehilangan hak untuk menjadi pemilik hidupnya sendiri. Kesabaran bukan kelemahan, selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Dan keadilan datang bukan dari dendam, melainkan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Kebenaran bukan untuk mempermalukan orang yang telah tiada. Kebenaran ada untuk menyelamatkan yang masih hidup dari kebohongan. Dan hukum tidaklah jauh. Ia adalah baju zirah bagi mereka yang tahu cara membaca, cara menunggu, dan cara melangkah maju tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Kalau kalian sudah menemani saya sampai sini, ceritakan pada saya di kolom komentar. Di posisi saya dulu, apa yang akan kalian lakukan? Dan dari kota mana kalian menyimak malam ini? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tanda tangan di sini. Mbak Lestari, cepat sedikit. Notaris tidak punya waktu seharian menunggu menantu yang lambat. Suara Vega, adik ipar saya, terdengar manis di depan orang banyak. Tapi jari telunjuknya menekan kertas itu seperti menekam leher saya. Di ruangan itu, ada ibu mertua saya yang tersenyum. Ada suami saya yang menunduk menatap lantai. Dan ada seorang notaris yang sama sekali tidak saya kenal. Mereka pikir saya perempuan bodoh, menantu kampung yang menyerahkan hidupnya begitu saja demi kata keluarga. Mereka pikir tanda tangan saya di kertas itu akan mengunci semua yang saya miliki ke dalam genggaman mereka. Yang mereka tidak tahu, di dalam laci notaris lain, di kota lain. Ada satu surat yang ditinggalkan mendiang ayah mertua saya. Satu surat yang membuat semua kertas hari ini tidak berarti apa-apa. Malam itu, saya menandatangani apa yang mereka minta. Saya tersenyum dan saya menunggu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya akan menemani kalian sampai ke ujung sebuah kisah tentang bagaimana sebuah keluarga yang menyebut saya orang luar akhirnya runtuh oleh satu kebenaran yang mereka kubur sendiri. Ini bukan cerita tentang dendam. Ini cerita tentang seorang perempuan yang berhenti diam. Kalau kalian pernah merasa dianggap tidak berharga di rumah sendiri, tetaplah di sini. Balasan yang paling elegan justru datang dari kejujuran, bukan dari kemarahan. Jangan lupa dukung kanal ini agar cerita seperti ini terus bisa saya bagikan. Nama saya Lestari Wulandari. Usia saya 34 tahun. Sebelum menikah, saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. 8 tahun saya membangun karir itu dari nol, dari staf biasa yang menghitung nota, sampai memegang tanda tangan atas anggaran miliaran rupiah. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun terakhir, saya memilih merendahkan suara saya sendiri. Demi satu kata yang ternyata tidak pernah mereka anggap serius. Keluarga. Saya menikah dengan Ardian 7 tahun lalu. Ia anak sulung dari keluarga Prawira. Keluarga yang tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pagar tinggi, taman yang selalu rapi, dan ruang tamu yang lebih luas dari seluruh rumah masa kecil saya di Klaten. Waktu pertama kali Ardian membawa saya ke rumah itu, saya tahu saya tidak masuk ke dunia mereka. Ibu mertua saya, Bu Marlina, menyambut saya dengan senyum yang diukur. Ia menatap sepatu saya, tas saya, lalu wajah saya. Dan dalam 3 detik, saya sudah dinilai. Tapi saat itu, Ardian menggenggam tangan saya. Dan saya memilih percaya bahwa cinta bisa menutup jarak yang begitu lebar. Ayah mertua saya berbeda. Namanya Pak Hendra. Beliau pemilik sekaligus pendiri perusahaan konstruksi keluarga itu. Seorang lelaki tua bertubuh tegap dengan mata yang teduh. Di antara semua orang di rumah itu, hanya beliau yang menatap saya seperti manusia, bukan seperti barang yang dibawa masuk oleh anaknya. Kamu ini pintar, Lestari.
katanya suatu sore, sambil menuang teh untuk saya sendiri. Sesuatu yang membuat Bu Marlina mengernyit di seberang meja. Sayang kalau otak seperti kamu cuma dipakai mengurus dapur. Perusahaan butuh orang yang bisa membaca angka seperti kamu. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya tidak tahu kalimat sederhana itu di kemudian hari akan menjadi kunci dari segalanya. Adik ipar saya, VK, adalah anak bungsu keluarga Prawira. Usianya 30 tahun, cantik, pandai bicara, dan tahu betul cara membuat ibunya tertawa. Sejak awal, Vega memperlakukan saya seperti pelayan yang kebetulan menikah dengan kakaknya. Ia tidak pernah membentak, ia lebih halus dari itu. Ia menyelipkan hinaan di antara pujian, seperti duri yang disembunyikan dalam bunga. Kakak ipar hebat, ya, katanya suatu kali di depan tamu. Bisa masuk keluarga sebesar ini. Padahal, kata Mama, dulu keluarganya cuma punya warung kecil di kampung. Rezeki memang tidak kemana. Semua orang tertawa. Saya ikut tersenyum. Karena saat itu, saya masih percaya bahwa kalau saya cukup sabar, cukup baik, cukup berguna, suatu hari mereka akan menerima saya. Betapa naifnya saya. Tahun pertama pernikahan berjalan seperti ujian yang tidak ada habisnya. Saya bangun paling pagi, tidur paling malam. Saya mengurus rumah besar itu seolah saya pembantu tanpa gaji. Sementara Vega tidur sampai siang dan mengeluh kalau kopinya kurang manis. Ardian, suami saya, memilih menjadi bayangan. Kalau ibunya menyindir saya, ia diam. Kalau adiknya menghina saya, ia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Diamnya adalah luka yang paling perlahan, tapi paling dalam. Namun, ada satu hal yang menahan saya. Kehamilan saya setelah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, saya mengandung. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa punya alasan yang cukup besar untuk bertahan. Anak saya lahir perempuan. Saya beri nama Kayla. Hari saya menggendongnya untuk pertama kali. Hanya satu orang di keluarga itu yang benar-benar bahagia. Pak Hendra, beliau datang ke rumah sakit membawa sekeranjang buah. Duduk di samping ranjang saya dan menatap Kayla lama sekali dengan mata yang berkaca-kaca. Ini cucuku, bisiknya. Darah dagingku. Aku akan pastikan dia tidak pernah kekurangan apapun. Saya tidak mengerti beban dari kalimat itu waktu itu. Saya kira itu hanya kata-kata seorang kakek yang jatuh cinta pada cucunya. Saya tidak tahu, beliau sedang berjanji pada dirinya sendiri. Dan orang seperti Pak Hendra, kalau berjanji, ia menuliskannya di atas hitam dan putih. Kayla baru berusia 4 bulan ketika langit runtuh untuk pertama kalinya. Pak Hendra meninggal dunia, serangan jantung, di pagi hari. Di ruang kerjanya sendiri. Beliau pergi begitu cepat, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Dan di hari pemakaman itu, ketika air mata saya belum kering, saya melihat sesuatu yang membuat perut saya dingin. Di tengah semua duka itu, Vega dan Bu Marlina berbisik di sudut ruangan. Mereka tidak menangis, mata mereka tidak sedih, mata mereka sibuk menghitung. Saat itu saya belum mengerti apa yang sedang mereka hitung. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa rumah besar itu bukan lagi tempat berlindung. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah medan. Dan saya belum tahu bahwa perang sudah dimulai. 40 hari setelah pemakaman, suasana rumah berubah. Bu Marlina berhenti berpura-pura berduka. Vega mulai bergerak, dan gerakannya rapi, seperti sudah direncanakan jauh sebelum ayahnya meninggal. Malam itu, di meja makan, Vega meletakkan map coklat di depan saya. Ia tersenyum manis, senyum yang selalu membuat bulu kuduk saya berdiri. Kak Lestari, katanya, kita perlu bicara soal perusahaan. Papa sudah tidak ada. Perusahaan butuh dibereskan. Dan kebetulan, kakak kan dulu manajer keuangan. Mama pikir kakak orang yang paling tepat untuk membantu kami mengurus surat-surat. Saya menatap map itu, lalu menatap Ardian. Suami saya sibuk mengaduk teh yang bahkan tidak ia minum. Surat apa, BK? Tanya saya hati-hati. Cuma formalitas. Ia melambaikan tangan. Ada beberapa aset yang perlu dialihkan namanya, biar pajaknya beres. Kakak tanda tangan sebagai pihak keluarga saja. Mama sudah percaya penuh sama kakak. Bu Marlina mengangguk dari ujung meja. Betul.
Nak, ibu ini melakukan semua ini untuk keluarga kita. Untuk cucu ibu juga. Untuk Kayla. Masa kamu tidak percaya sama ibu sendiri? Kata itu. Ibu sendiri. Mereka tahu persis kata mana yang menekan saya paling dalam. Saya. Perempuan yang kehilangan ibu sejak muda, yang selalu haus akan satu keluarga yang menerima saya. Mereka memainkan kerinduan itu seperti alat musik. Saya membuka map itu malam itu, dan meski hati saya berkata percaya, otak saya yang 8 tahun bekerja dengan angka mulai berbisik hal lain. Ada yang tidak beres dengan surat-surat ini. Tapi saat itu, saya masih memilih menekan bisikan itu. Itu kesalahan pertama saya. Beberapa hari kemudian, Vega datang lagi. Kali ini dengan permintaan yang lebih besar. Kak, ada urusan mendesak, katanya. Perusahaan butuh suntikan dana untuk proyek yang tertunda sejak papa sakit. Bank mau mencairkan pinjaman, tapi butuh jaminan tambahan atas nama pribadi. Nama mama sudah dipakai semua. Nama Kak Ardian juga. Cuma nama kakak yang masih bersih. Saya terdiam. Kalian mau memakai nama saya untuk jaminan pinjaman bank. Bukan memakai. Ralatnya cepat. Meminjam. Cuma sementara. Begitu proyek jalan, namamu dilepas lagi. Ini demi masa depan Kayla juga. Kak, perusahaan ini nanti kan warisan buat anak-anak kita semua. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap Kayla yang tertidur di sisi saya. Dan saya memikirkan janji Pak Hendra dulu. Aku akan pastikan dia tidak pernah kekurangan apapun. Saya berpikir, mungkin ini caranya. Mungkin dengan membantu perusahaan, saya sedang menjaga warisan untuk anak saya. Saya menandatangani surat jaminan itu. Sertifikat, agunan, semuanya atas nama saya. Nilainya 50 miliar rupiah. Saya baru sadar kemudian bahwa ketidaktahuan saya itulah yang menjadi pintu bagi mereka. Saya membuka pintu itu sendiri dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah tanda tangan itu, sikap mereka berubah lagi. Untuk beberapa minggu, Bu Marlina memanggil saya menantu emas. Ia membawakan buah ke kamar saya, memasak makanan kesukaan saya, menggenggam tangan saya di depan kerabat yang datang bertaksiah. Menantu saya ini luar biasa, katanya pada tamu-tamu. Rela berkorban demi keluarga. Tidak semua menantu sebaik dia. Vega memeluk saya di ruang tamu. Matanya seolah berkaca. Terima kasih, Kak. Aku berhutang budi seumur hidup. Saya percaya itu kata-kata yang tulus. Betapa mudahnya saya dibohongi oleh kehangatan yang cuma pinjaman. Karena begitu semua tanda tangan sudah mereka kantongi. Kehangatan itu menguap secepat ia datang. Perubahan pertama datang dari dapur. Bu Asih, pembantu yang sudah bekerja di rumah itu sejak Ardian kecil, dipanggil Vega suatu pagi. Sore harinya, Bu Asih menghampiri saya dengan mata sembab. Non Lestari, bisiknya. Saya dipecat. Kata Non Vega, sekarang sudah ada menantu yang bisa mengurus rumah. Katanya tidak perlu buang uang untuk pembantu lagi. Saya membeku. Rumah sebesar itu, dengan 3 lantai, taman luas, dan dapur yang tidak pernah berhenti bekerja, sekarang menjadi tanggung jawab saya sendiri. Dari menantu emas, dalam semalam, saya berubah menjadi pembantu tanpa gaji, dan mereka menikmatinya. Pagi hari, saya menyapu halaman. Siang hari, saya memasak untuk 7 orang, karena Vega sering membawa teman-temannya menginap. Malam hari, saya mencuci, menyetrika, membereskan kamar mereka satu persatu. Sementara Kayla, saya gendong di punggung karena tidak ada yang mau menjaganya. Suatu sore, saat saya sedang mengepel lantai ruang tamu, dengan Kayla yang menangis di gendongan, Vega turun dari kamarnya bersama 2 orang temannya. Ia melihat saya, lalu berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, agar terdengar temannya. Itu kakak iparku, katanya sambil tertawa kecil. Untung ada dia. Lumayan. Tidak perlu bayar asisten rumah tangga. Sudah dapat menantu. Dapat pembantu sekaligus. Teman-temannya tertawa. Saya berdiri di sana. Kain pel di tangan. Anak menangis di punggung. Dan wajah panas oleh malu. Saya menatap Vega. Ia balas menatap saya. Tersenyum. Menantang saya untuk melawan. Saya tidak melawan hari itu. Saya menunduk.
dan melanjutkan mengepel. Tapi di dalam dada saya, sesuatu mulai mengeras. Pernahkah kalian merasa dianggap tidak lebih berharga dari kain pel di rumah sendiri? Kalau kalian pernah, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Saya ingin tahu, berapa banyak dari kita yang pernah diam di posisi yang sama? Malam itu, setelah semua orang tidur, saya duduk di dapur menyusui Kayla. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Sebuah ketenangan yang aneh, seperti air yang membeku perlahan. Saya sadar satu hal malam itu. Kebaikan saya selama ini tidak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya kelemahan, sesuatu yang bisa diinjak, diperas, dan dibuang. Dan selama saya terus diam, mereka tidak akan pernah berhenti. Tapi mereka lupa satu hal. Sebelum saya menjadi menantu di rumah ini, saya adalah seorang perempuan yang tahu cara membaca angka. Dan angka tidak pernah bisa berbohong. Tapi sebelum saya sampai pada malam pembalasan itu, ada beberapa hal lagi yang harus kalian tahu. Karena penghinaan tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan. Satu tetes demi satu tetes. Sampai kamu tenggelam tanpa sadar kapan air mulai naik. Seminggu setelah Bu Asi dipecat, Vega datang lagi dengan map coklat yang lain. Kali ini ia tidak repot berpura-pura manis. "Kak, ini surat kuasa," katanya, sambil meletakkan pena di atas kertas. "Biar aku bisa mengurus perpanjangan izin usaha atas nama perusahaan tanpa harus bolak-balik minta tanda tangan. Tanda tangan di sini, di sini, dan di sini." Saya menatap kertas itu. Kali ini saya membacanya perlahan, baris demi baris, dan saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Surat kuasa itu bukan sekedar untuk mengurus izin. Di dalam pasal-pasalnya tersembunyi klausul yang memberi Vega wewenang penuh untuk memindahkan aset atas nama saya kapan saja, tanpa persetujuan tambahan. Saya meletakkan pena. "VK, ini bukan surat kuasa izin usaha. Ini surat kuasa penuh atas semua aset yang berkaitan dengan nama saya." Untuk sesaat, wajah Vega tegang. Lalu, ia tertawa. Tawa yang dingin. "Wah, kakak ipar pintar juga rupanya. Baca-baca segala. Kukira cuma bisa mengepel." Ia mencondongkan tubuh. "Dengar ya, Kak. Di keluarga ini, kamu itu numpang. Numpang mama, numpang tempat, numpang makan. Jadi, jangan sok pintar, tanda tangani saja." "Tidak," kata saya. Satu kata. Pertama kalinya, saya menolak. Wajah Vega berubah. Ia menyambar map itu, berdiri, dan menatap saya dari atas. "Kita lihat berapa lama kamu bisa keras kepala." Mama tidak akan suka mendengar menantunya membangkang. Malam itu, Bu Marlina memanggil saya ke kamarnya. Ia tidak marah. Ia lebih licik dari itu. Ia menangis. "Lestari, isaknya, ibu kira kamu sayang sama keluarga ini. Ternyata kamu sama saja. Kamu pikir ibu tega. Ibu ini sudah tua. Nak, ibu cuma mau memastikan semuanya aman sebelum ibu menyusul almarhum. Kamu tega membuat ibu tidak tenang di sisa umur ibu." Air mata yang palsu, tapi dirancang dengan sempurna. Saya hampir menyerah malam itu. Hampir. Tapi saya teringat wajah Vega yang dingin beberapa jam sebelumnya. Dan saya sadar, tangis ini dan tawa itu berasal dari sumber yang sama. Sebuah rencana. Saya akan pikirkan. "Bu," kata saya. "Bukan iya, bukan tidak. Saya butuh waktu, dan saya butuh mereka mengira saya masih bisa ditekuk." Beberapa hari kemudian, ada arisan keluarga besar di rumah. Puluhan kerabat datang. Rumah penuh dengan tawa, dengan piring-piring, dengan gunjingan. Dan saya, seperti biasa, bekerja di dapur, mengangkat nampan, menuang minuman, membersihkan meja. Di tengah acara, seorang tante bertanya pada Bu Marlina, cukup keras. "Marlina, menantumu yang ini kerjanya apa dulu? Kok rajin sekali di dapur?" Bu Marlina tersenyum dan menjawab dengan suara yang sengaja terdengar semua orang. "Oh, dia. Dari kampung. Tante,
Untung Ardian mau menikahinya. Sekarang ya begini, membantu-bantu di rumah. Lumayan. Daripada nganggur, tawa kecil terdengar di ruangan. Saya berdiri di ambang pintu dapur, nampan di tangan. Dan untuk sekejap mata, saya bertemu mata Ardian di seberang ruangan. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Salah satu tante muda, mungkin merasa iba, mendekati saya di dapur. "Kamu tidak apa-apa," bisiknya. Saya tersenyum. "Tidak apa-apa, Tante. Saya baik-baik saja." Dan anehnya, saat itu saya memang baik-baik saja. Karena di dalam tas saya tersimpan salinan pertama dokumen yang mulai saya kumpulkan. Membiarkan mereka meremehkan saya ternyata adalah cara terbaik untuk membuat mereka lengah. Mereka pikir mereka sedang menari di atas kepala saya. Mereka tidak tahu, saya sedang menghitung setiap langkah tarian itu. Ada satu luka lagi yang belum saya ceritakan. Dan luka ini menyangkut hal-hal yang paling pribadi. Ketika saya menikahi Ardian, saya membawa tabungan hasil kerja saya sendiri selama 8 tahun. Bukan jumlah yang fantastis, tapi cukup untuk sebuah awal. Saya juga membawa perhiasan warisan dari mendiang ibu saya. Sebuah kalung emas dan sepasang gelang tua. Satu-satunya hal yang tersisa dari perempuan yang melahirkan saya bagi orang lain. Mungkin itu hanya emas, beberapa gram. Bagi saya, itu adalah ibu saya. Kenangan yang bisa saya sentuh. Setelah Bu Asih dipecat dan saya menjadi pembantu di rumah sendiri, kondisi keuangan pribadi saya semakin sempit. Semua pengeluaran dikendalikan Bu Marlina. Saya bahkan harus meminta ketika Kayla butuh susu atau popok. Dan setiap permintaan disertai tatapan yang membuat saya merasa seperti pengemis di rumah suami saya sendiri. Suatu hari, Vega tahu tentang perhiasan ibu saya. Entah dari mana. Mungkin ia menggeledah kamar saya saat saya di dapur. Ia datang dengan wajah paling manis yang bisa ia buat. "Kak, aku dengar kakak punya emas warisan," katanya. "Begini, perusahaan lagi butuh dana talangan cepat untuk gaji karyawan. Cuma sebentar. Bisa tidak kalau emas kakak digadaikan dulu? Nanti diganti. Sumpah. Ini demi karyawan yang butuh makan." "Kak, masa kakak tega demi karyawan? Selalu ada alasan mulia untuk menutupi keserakahan." Saya menolak dengan tegas. "Tidak. WK, itu satu-satunya kenangan dari ibu saya. Saya tidak akan menggadaikannya untuk apapun." Vega tidak memaksa saat itu. Ia hanya tersenyum dan pergi. Tapi 3 hari kemudian, saya membuka kotak perhiasan saya. Dan kotak itu kosong. Saya mencari ke seluruh kamar. Tidak ada. Saya bertanya pada Bu Marlina. Ia mengangkat bahu. Berkata, ia tidak tahu apa-apa. Saya bertanya pada Ardian. Ia menunduk. Dan berkata pelan. "Sudahlah, Les. Nanti Vega ganti. Katanya perusahaan memang lagi butuh. Katanya perusahaan lagi butuh suami saya." Dengan mudahnya membiarkan adiknya mencuri kenangan terakhir dari ibu saya dan menyebutnya kebutuhan perusahaan. Malam itu saya menangis. Bukan karena emasnya, tapi karena saya sadar di rumah ini tidak ada satupun hal yang mereka anggap milik saya. Bahkan kenangan ibu saya pun mereka anggap sebagai aset yang bisa mereka ambil kapan saja. Tapi dari air mata malam itu, tumbuh sesuatu yang keras. Saya berhenti berharap. Dan ketika seseorang berhenti berharap pada orang lain, ia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, saya membuat keputusan diam-diam. Saya membuka kembali rekening lama saya. Rekening yang tidak mereka ketahui. Dari zaman saya masih bekerja, saya mulai mencatat setiap kejadian, setiap tanggal, setiap kalimat penghinaan, setiap surat yang mereka minta saya tanda tangani. Saya menyimpan salinan diam-diam dari setiap dokumen yang lewat di tangan saya. Saya belajar satu hal dari 8 tahun bekerja dengan angka. Orang yang menipu selalu meninggalkan jejak. Selalu. Karena uang tidak seperti manusia. Tidak bisa berbohong tentang kemana ia pergi. Dan sementara mereka sibuk menikmati kemenangan yang mereka kira sudah di tangan, saya mengumpulkan jejak-jejak itu satu persatu. Dengan kesabaran seorang perempuan yang tidak punya apa-apa untuk hilang lagi. Yang mereka tidak tahu perhiasan ibu saya yang mereka gadaikan itu. Kelak,
menjadi salah satu bukti. Karena tanda terima gadai itu dengan nama penggadai dan tanggalnya saya temukan juga, dan ia menjadi satu paku kecil lagi di antara sekian banyak paku yang akhirnya memaku peti mati kesombongan mereka. Sabar, kata orang, adalah ibadah. Tapi saya belajar ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak. Sabar yang sejati punya batas, punya harga diri, dan punya tujuan. Yang saya lakukan selama ini bukan sabar, itu ketakutan yang menyamar. Dan malam, saya berhenti menangis. Adalah malam ketakutan itu akhirnya mati. Ada satu kejadian lagi, yang bagi saya adalah titik di mana saya benar-benar tidak bisa kembali. Suatu malam, Kayla rewel karena tumbuh gigi. Tangisnya memenuhi rumah. Saya menggendongnya, menimang, mencoba menenangkan, sambil menyiapkan makan malam untuk seisi rumah. Tapi tangis bayi memang tidak kenal waktu. Vega turun dari kamarnya. Wajahnya kesal. Ia berdiri di depan saya. Tangannya bersedekap. Bisa tidak anak itu didiamkan? Katanya tajam. Berisik sekali. Aku mau istirahat. Kalau tidak bisa mengurus anak, jangan punya anak. Saya menahan diri. Dia sedang tumbuh gigi. WK. Sebentar lagi tenang. Aku tidak peduli. Potongnya. Ini rumah orang, bukan tempat penitipan anak. Kalau anakmu terus begini, bawa saja tidur di gudang belakang. Jangan ganggu orang yang punya kepentingan penting di rumah ini. Gudang belakang. Ia menyuruh saya dan bayi saya tidur di gudang. Di rumah yang setiap batu batanya kini terjamin oleh nama saya. Di perusahaan yang 60%-nya, tanpa ia tahu, sudah menjadi milik bayi yang ia sebut berisik itu. Saya menatap Vega lama. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Saya menatap matanya lurus. Sampai ia yang akhirnya sedikit tergeragap oleh ketenangan saya. Apa? Lihat-lihat, bentaknya. Mencoba menutupi. Tidak apa-apa, kata saya pelan. Aku cuma sedang mengingat wajahmu malam ini. VK. Supaya tidak lupa, ia mendengus. Menganggap itu ancaman kosong dari perempuan yang tak berdaya. Lalu naik kembali ke kamarnya sambil menggerutu. Ia tidak tahu, saya memang benar-benar mengingatnya. Bukan untuk membalas dengan kata-kata, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri. Di malam-malam ketika saya lelah dan hampir menyerah menyusun dokumen. Mengapa saya harus terus? Malam itu, saya tidak tidur di gudang. Saya menggendong Kayla keluar, duduk di teras belakang di bawah langit, dan menimangnya sampai ia tertidur di dada saya. Saya menatap wajah kecilnya yang damai dan berbisik. Suatu hari, Nak, kamu tidak akan pernah tahu rasanya disuruh tidur di gudang. Mama janji rumah ini dan segala yang ada di dalamnya. Kakekmu sudah menyiapkannya untukmu. Mama cuma perlu sedikit waktu lagi untuk membawanya pulang. Dan di bawah langit malam itu, dengan anak saya tertidur di dada, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan tekad yang tenang, sedingin dan sejernih embun subuh. Mereka mengira mereka sedang menekan seorang perempuan sampai ia hancur, padahal mereka sedang menempa seorang perempuan sampai ia menjadi baja. Keesokan harinya, saya mulai memperhatikan, bukan lagi sebagai menantu yang menunduk, tapi sebagai manajer keuangan yang dulu tidak pernah melewatkan satu angka pun. Saya perhatikan Vega sering keluar rumah dengan pakaian mahal yang baru. Saya perhatikan mobil di garasi bertambah satu, sebuah SUV putih yang menyilap. Saya perhatikan Bu Marlina memesan perhiasan baru dari toko emas yang datang ke rumah. Semua ini terjadi hanya beberapa minggu setelah pinjaman 50 miliar atas nama saya cair. Perusahaan yang katanya butuh suntikan dana untuk proyek tertunda. Tidak menunjukkan tanda-tanda proyek apapun. Suatu malam, saya mendengar Vega menelpon di teras. Ia pikir semua orang sudah tidur. Suaranya rendah, mesra. Sama sekali berbeda dari nada tajam yang biasa ia pakai pada saya. Sabar, sayang, bisiknya. Villa di puncak itu
sebentar lagi lunas. Aku sudah transfer termin terakhir kemarin. Habis ini kita renovasi. Kakak iparku yang bodoh itu sudah tanda tangan semuanya. Dia bahkan tidak tahu uang bank itu larinya kemana. Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdetak keras. Villa, termin, uang, bank. Kakak ipar yang bodoh. Jadi begitu. Pinjaman 50 miliar atas nama saya bukan untuk perusahaan. Uang itu mengalir keluar ke rekening-rekening lain. Membeli villa untuk Vega dan seseorang yang saya belum tahu siapa. Dan kalau pinjaman itu macet, kalau bank menagih. Nama yang tertera di surat jaminan bukan nama mereka. Nama saya. Saya tidak tidur malam itu, tapi saya juga tidak panik. Saya menghitung. Diam-diam di dalam kepala saya. Saya mulai menyusun ulang setiap kejadian, setiap tanda tangan, setiap map coklat yang pernah mereka sodorkan. Dan semakin saya menghitung, semakin jelas satu hal. Saya sedang dijadikan tumba. Mereka membangun tembok utang atas nama saya, agar kalau semuanya runtuh, saya yang tertimbun, bukan mereka. Beberapa hari kemudian, Kayla demam tinggi. Panasnya tidak turun sejak subuh. Saya membawanya ke ruang tengah, meminta izin memakai mobil untuk ke rumah sakit. Bu Marlina menatap saya dari sofa tanpa beranjak. Rumah sakit mana? Yang mahal itu, katanya. Anak demam itu biasa. Lestari. Kasih paracetamol saja. Jangan boros. Uang keluarga ini bukan untuk dihambur-hamburkan. Uang keluarga. Uang yang mereka peras dari nama saya. Saya menatap wajah Bu Marlina. Wajah yang beberapa minggu lalu menyebut saya menantu emas. Dan sekarang menyebut cucunya sendiri boros. Vega yang lewat menambahkan, sambil lalu, tanpa bahkan menoleh. Lagian, sejak dia datang ke keluarga ini, masalah tidak pernah berhenti. Pembawa sial memang. Pembawa sial, kata itu menancap seperti paku. Perempuan yang menyerahkan namanya, karirnya, tenaganya untuk keluarga ini. Kini disebut pembawa sial di depan anaknya yang sedang demam. Saya tidak membalas. Saya menggendong Kayla keluar dari rumah itu, memesan taksi daring dengan uang tabungan saya sendiri yang tersisa, dan membawa anak saya ke rumah sakit sendirian. Sepanjang perjalanan, Kayla menangis di dada saya, dan saya berbisik pada telinganya yang kecil. Maafkan Mama, Nak. Mama tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Mama janji. Di ruang tunggu rumah sakit itu, sambil menunggu dokter, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan lagi menjadi tumba. Saya tidak akan lagi diam. Tapi saya juga tidak akan melawan dengan teriakan. Saya akan melawan dengan cara yang saya kuasai. Dengan kertas, dengan angka, dengan kebenaran. Malam itu, saya teringat satu nama. Nama yang pernah disebut Pak Hendra dulu, saat beliau masih hidup. Pak Rustam, notaris lama kepercayaan beliau. Bukan notaris asing yang disodorkan Vega, tapi notaris yang mengurus semua urusan penting Pak Hendra selama puluhan tahun. Keesokan paginya, saya menitipkan Kayla yang sudah membaik pada Bu Asih, pembantu lama yang dipecat itu, yang ternyata masih tinggal tidak jauh dan bersedia membantu saya diam-diam. Lalu, saya pergi menemui Pak Rustam. Kantornya kecil dan sederhana, jauh berbeda dari kemewahan yang saya kira. Pak Rustam sudah tua, rambutnya putih semua, tapi matanya tajam. Ketika saya menyebut nama saya, wajahnya berubah. Lestari Wulandari, ulangnya pelan. Istri Ardian, ibu dari Kayla. Iya, Pakistan. Bagaimana Bapak tahu nama anak saya? Pak Rustam terdiam lama, lalu ia bangkit, berjalan ke lemari besi tua di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah map tebal yang tersegel. Karena, katanya, almarhum Pak Hendra sudah menunggu hari kamu datang ke sini. Beliau bilang, kalau suatu saat menantu perempuannya yang bernama Lestari datang mencari saya sendirian, tanpa ditemani keluarganya. Itu artinya, waktunya sudah tiba. Beliau menitipkan ini untuk kamu. Dan untuk cucunya, tangan saya gemetar saat menerima map itu. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat wasiat asli Pak Hendra. Ditandatangani, disaksikan.
dan disahkan secara hukum 3 bulan sebelum beliau meninggal. Dan ketika saya membaca isinya, seluruh dunia yang mereka bangun untuk menjebak saya mulai terlihat retak dari dasarnya. Tekanan berikutnya datang dari arah yang tidak mereka duga, dan justru itu yang mempercepat segalanya. Suatu siang, sebuah surat resmi datang dari bank, ditujukan kepada nama saya. Isinya, peringatan pertama, pinjaman 50 miliar itu mulai menunggak pembayaran cicilan, dan sebagai pihak yang namanya tertera di surat jaminan, sayalah yang ditagih. Vega merampas surat itu dari tangan saya di ruang tamu. Ia membacanya sekilas, lalu menyerahkannya kembali dengan santai. Itu urusan administrasi, nanti dibereskan. Lagian namamu yang di situ, kan? Ya kamu yang urus. Saya menatapnya. WK. Ini utang 50 miliar. Kalau macet, yang disita hartanya, yang dituntut hukumnya adalah saya, bukan kamu. Vega tersenyum. Dan senyum itu adalah senyum paling jujur yang pernah ia tunjukkan pada saya. Iya, katanya pelan, agar hanya saya yang dengar. Itu memang intinya. Kak, saat itu topeng terakhir jatuh. Ia tidak lagi berpura-pura. Ia mengakui, tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahwa sejak awal saya memang dijadikan tameng. Kalau semuanya runtuh, saya yang tertimbun. Kalau ada yang harus masuk penjara, itu saya. Sementara mereka menikmati villa, mobil, dan perhiasan dari uang yang mereka peras atas nama saya. Malam itu, saya menemui Pak Rustam lagi, membawa surat tagihan bank itu. Ia membaca dengan seksama, lalu meletakkannya dan menatap saya dengan tenang. Justru surat ini bagus, Bu Lestari, katanya. Ini bukti tertulis bahwa pinjaman itu ada atas jaminan aset perusahaan dan atas nama Anda. Sekarang kita sandingkan dengan wasiat almarhum yang menyatakan aset itu bukan lagi hak mereka untuk dijaminkan. Kita sandingkan dengan laporan audit kemana uangnya mengalir. Dan kita punya rangkaian yang lengkap. Bukan lagi cerita menantu melawan mertua. Ini bukti hukum yang tidak bisa dibantah. Selama 2 minggu berikutnya, saya dan Pak Rustam bekerja seperti 2 orang yang menyusun sebuah teka-teki besar. Auditor independen menelusuri rekening perantara satu persatu. Setiap transfer, setiap tanggal, setiap nominal. Villa di Puncak. Saya dapatkan salinan akta jual belinya atas nama Vega. Mobil SUV putih itu. Saya dapatkan bukti pembayarannya dari rekening yang menerima aliran dana pinjaman. Saya juga menemukan sesuatu yang lebih dalam. Selingkuhan Vega, pria yang selama ini hanya suara di telepon, ternyata memiliki rekening yang juga menerima transfer besar. Pria itu punya istri sah di kota lain. Vega, yang selama ini merasa paling pintar, ternyata sedang diperas oleh pria yang ia kira mencintainya. Setiap malam, setelah semua orang di rumah besar itu tidur, saya duduk di meja dapur yang sama tempat saya dulu menyusui Kayla, sambil menahan tangis. Tapi sekarang, di atas meja itu bukan lagi air mata, melainkan dokumen, folder, dan rangkaian bukti yang perlahan menjadi lengkap. Saya ingat satu malam, saya berhenti sejenak dan menatap foto Pak Hendra yang masih tergantung di dinding ruang tengah. Lelaki tua yang menuang teh untuk saya, yang menyebut Kayla darah dagingnya, yang bahkan setelah tiada masih menjaga saya. Terima kasih, Pakistan, bisik saya pelan pada foto itu. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Dan saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti cucu Bapak di luar malam gelap dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak takut pada kegelapan. Karena saya tahu fajar sudah dekat. Dan ketika fajar itu tiba, ia tidak akan datang untuk saya sendiri. Ia akan datang membawa kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur. Isi surat wasiat itu membuat napas saya tertahan. Pak Hendra, 3 bulan sebelum meninggal, telah memindahkan 60% saham perusahaan konstruksi keluarga itu bukan kepada Bu Marlina, bukan kepada Ardian, bukan kepada Vega. Beliau mewariskannya kepada cucunya, Kayla. Dan karena Kayla masih bayi, wasiat itu menunjuk satu orang sebagai wali amanat
yang memegang dan mengelola saham itu sampai Kayla dewasa. Saya, Lestari Wulandari. Pak Rustam menjelaskan dengan tenang. Almarhum sudah lama tahu Bu Lestari. Beliau tahu istrinya dan anak bungsunya sedang menunggu beliau tiada untuk menguasai semuanya. Beliau melihat bagaimana mereka memperlakukan Anda. Beliau bilang, dari semua orang di rumah itu, hanya Anda yang punya hati dan otak untuk menjaga apa yang beliau bangun. Maka beliau mengunci semuanya secara hukum, jauh sebelum mereka sempat bergerak. Ada satu hal lagi. Surat jaminan pinjaman 50 miliar yang saya tanda tangani ternyata didasarkan pada agunan aset perusahaan. Aset yang, menurut wasiat ini, tidak lagi berada di bawah kuasa Bu Marlina atau Vega untuk dijaminkan. Mereka menjaminkan sesuatu yang bukan lagi hak mereka. Dan itu, kata Pak Rustam, adalah pelanggaran hukum yang serius. Tanda tangan Anda di surat itu tidak membuat Anda bersalah, Bu, katanya. Justru sebaliknya. Anda ditipu untuk menandatangani jaminan atas aset yang secara sah adalah milik anak Anda sendiri. Setiap rupiah dari pinjaman itu yang mereka alirkan ke rekening pribadi adalah bukti penggelapan. Saya duduk diam lama sekali. Selama berbulan-bulan, saya mengira saya sedang tenggelam. Ternyata, sejak awal, saya berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Mendiang ayah mertua saya, lelaki tua yang menuang teh untuk saya dengan tangannya sendiri, telah melindungi saya dari kubur. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja diam-diam. Saya kembali menjadi manajer keuangan yang dulu, bersama Pak Rustam dan seorang auditor independen. Saya menelusuri setiap aliran dana dari pinjaman itu, setiap transfer ke rekening perantara, setiap pembayaran villa di puncak, setiap perhiasan dan mobil, semuanya terekam. Pola alirannya jelas seperti peta. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di depan mereka. Setiap hari, saya tetap menyapu halaman, memasak, mencuci, menggendong Kayla. Di siang hari, saya adalah pembantu yang mereka kira. Di malam hari, saya menyusun dokumen yang akan meruntuhkan mereka satu persatu. Hari itu tiba pada sebuah malam ketika seluruh keluarga berkumpul. Kebetulan ada beberapa kerabat dan seorang rekan bisnis lama Pak Hendra yang datang untuk membahas nasib perusahaan. Bu Marlina duduk di kepala meja seperti seorang ratu. Vega di sisinya, memamerkan gelang baru. Ardian, seperti biasa, di sudut. Diameter. Vega memulai. Nah, karena semua sudah berkumpul, ada baiknya kita bicarakan pembagian perusahaan. Papa sudah tidak ada sebagai anak-anak beliau. Tentu Mama, aku, dan Kak Ardian yang berhak. Soal Kak Lestari, ia melirik saya dengan senyum. Dia kan cuma menantu orang luar. Cukup diberi sedikit sebagai tanda terima kasih. Orang luar. Kata itu diucapkan dengan begitu ringan. Saya berdiri. Perlahan. Semua mata menoleh pada saya, pembantu yang biasanya hanya menuang teh dan menghilang. Sebelum kita bicara pembagian, kata saya, tenang. Ada baiknya kita perjelas dulu apa sebenarnya yang mau dibagi. Saya meletakkan sebuah map di atas meja. Map yang sama tebalnya dengan map coklat yang dulu mereka sodorkan pada saya. Tapi isinya berbeda jauh. Ini surat wasiat asli almarhum Pak Hendra, kata saya. Disahkan 3 bulan sebelum beliau meninggal. Notaris beliau, Pak Rustam, ada di luar dan siap bersaksi. Wajah Bu Marlina memucat. Vega menyambar map itu, membuka halamannya dengan tangan gemetar. Saya melihat matanya bergerak cepat, membaca baris demi baris. Dan saya melihat momen persis ketika ia mengerti. Ini tidak mungkin. Suaranya pecah. 60% saham untuk bayi itu. Dan kamu jadi walinya. Betul, kata saya. 60% saham perusahaan ini sudah menjadi milik Kayla sejak sebelum ayah kalian meninggal. Dan sampai dia dewasa. Sayalah yang mengelola. Artinya, sejak hari pemakaman itu, kalian tidak pernah punya kuasa untuk menjaminkan apapun dari aset perusahaan ini. Ruangan senyap. Rekan bisnis Pak Hendra mengangguk pelan, memahami implikasinya lebih cepat dari yang lain. Dan itu, lanjut saya,
Meletakkan map kedua, membawa kita ke masalah yang lebih besar. Pinjaman 50 miliar yang kalian minta, saya tanda tangani. Kalian menjaminkannya dengan aset yang bukan lagi hak kalian. Lalu uangnya tidak masuk ke perusahaan. Ini laporan audit alirannya. Saya membuka halaman demi halaman. Villa di Puncak, atas nama Vega. Transfer ke rekening perantara, mobil, perhiasan. Setiap rupiah terlacak. Vega berdiri. Wajahnya merah. Kamu mengintai kami. Menantu tidak tahu diri. Perempuan kampung. Potong saya. Suara saya tetap pelan. Yang 8 tahun jadi manajer keuangan. Kalian lupa itu, kan? Kalian sibuk menyebut saya bodoh. Sampai lupa bertanya, dulu saya kerja apa? Bu Marlina bangkit dari kursinya. Mencoba mengambil alih dengan suara yang biasa ia pakai untuk menekan saya. Lestari. Ini urusan keluarga, jangan dibesar-besarkan. Kita selesaikan baik-baik. Kamu ini kan sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Anak sendiri, ulang saya. Saya menatap matanya lama. Bu, anak sendiri tidak dijadikan jaminan utang. Anak sendiri tidak disebut pembawa sial di depan bayinya yang sedang demam. Anak sendiri tidak dijadikan pembantu tanpa gaji di rumahnya sendiri. Saya tahu persis apa saya bagi ibu. Bukan anak. Bukan menantu. Cuma nama bersih yang bisa dipakai untuk menampung utang kalian. Untuk pertama kalinya, Bu Marlina tidak punya kata-kata. Saya menoleh pada Ardian, suami saya. Lelaki yang 7 tahun memilih menjadi bayangan. Dan kamu, kata saya. Suara saya bergetar, tapi tidak pecah. Kamu tahu semua ini. Kamu tahu waktu ibumu menjadikan namaku jaminan? Kamu tahu waktu adikmu memanggilku pembantu di depan temannya? Kamu tahu waktu anakmu demam dan mereka menyebutnya boros? Dan setiap kali kamu memilih diam. Tahu tidak, Mas, dari semua yang mereka lakukan, diammu adalah yang paling menyakitkan. Karena kamu satu-satunya yang seharusnya berdiri di sisiku. Ardian mengangkat wajahnya, matanya basah. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Terlambat sudah untuk semua kata yang tidak pernah ia ucapkan. Rekan bisnis Pak Hendra berdehem. Bu Marlina, Nona Vega, katanya dengan nada datar yang justru terdengar berat. Kalau dokumen ini benar, dan saya yakin notaris di luar bisa membuktikannya, maka menjaminkan aset yang bukan hak kalian, lalu mengalihkan dana pinjaman ke rekening pribadi. Itu bukan lagi urusan keluarga, itu penggelapan. Bank akan menuntut, dan sebagai wali sah, pemegang saham mayoritas. Bu Lestari yang berhak menentukan langkah perusahaan selanjutnya. Kata penggelapan menggantung di ruangan seperti vonis. Saya tidak menikmati wajah mereka yang pucat. Saya kira saya akan merasa menang. Tapi yang saya rasakan hanya lelah dan sedikit sedih. Karena semua ini seharusnya tidak perlu terjadi. Dalam minggu-minggu setelah malam itu, semuanya runtuh sesuai jalannya sendiri. Bukan karena saya menghancurkan mereka, tapi karena mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan kebenaran hanya perlu dibiarkan terlihat. Bank membekukan rekening dan menuntut pengembalian dana yang digelapkan. Villa di Puncak disita sebagai bagian dari penyelesaian. WK yang namanya tertera di banyak dokumen aliran dana, menghadapi proses hukum. Selingkuhannya, seorang pria yang ternyata menikah dan hanya memanfaatkan uang Vega, menghilang. Begitu villa itu disita, meninggalkan Vega sendirian, menghadapi semuanya. Bu Marlina jatuh sakit. Kekuasaan yang ia genggam seumur hidupnya lepas dalam hitungan minggu. Dan Ardian, suami saya, mengajukan pengunduran diri dari perusahaan sebelum saya sempat memintanya pergi. Saya mengambil alih perusahaan sebagai wali amanat Kaila. Saya kembalikan Bu Asih, pembantu lama yang setia itu. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai kepala rumah tangga dengan gaji layak. Saya benahi keuangan perusahaan yang selama ini dikeruk perlahan. Dan pelan-pelan, perusahaan yang dibangun Pak Hendra kembali berdiri tegak. Kali ini di atas fondasi yang jujur. Ada satu malam, beberapa bulan kemudian, ketika Vega datang ke kantor saya, ia tidak lagi memakai gelang mahal. Wajahnya kuyu, matanya sembab. Ia berdiri di depan meja saya,
Perempuan yang dulu menyuruh saya menandatangani kertas seperti menekam leher saya. "Kak," suaranya serak. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Utangku, kasusku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong." Saya menatapnya lama. Di dalam diri saya ada bagian yang ingin membalas setiap hinaan, setiap tawa, setiap kata pembawa sial. Saya punya kuasa untuk menghancurkannya sepenuhnya sekarang. Tapi saya teringat pada satu hal. Kalau saya membalas dengan kekejaman yang sama, maka saya sedang menjadi seperti mereka. Dan itu satu hal yang tidak akan pernah saya berikan pada mereka. Diri saya sendiri. Aku tidak akan menyeretmu lebih dalam dari yang sudah kamu buat sendiri. "WK," kata saya akhirnya, "kasusmu akan berjalan sesuai hukum. Itu di luar tanganku. Tapi aku akan menanggung biaya pengacara untuk memastikan prosesmu adil. Bukan karena kamu pantas, tapi karena aku tidak mau anakku besar dengan ibu yang membalas kebencian dengan kebencian." Vega menangis. Untuk pertama kalinya, tangisnya sungguhan. Saya tidak melakukan itu karena saya suci. Saya melakukannya karena saya lelah membenci. Membenci itu berat dan saya sudah cukup lama memanggulnya. Sahabat, cerita ini mengajarkan saya satu hal yang ingin saya bagikan pada kalian. Harga diri seorang perempuan tidak diukur dari seberapa banyak ia bisa bertahan dalam penghinaan. Justru sebaliknya, kekuatan sejati adalah tahu kapan harus berhenti diam dan berdiri, tanpa harus kehilangan kelembutan hati. Selama bertahun-tahun, saya mengira menjadi menantu yang baik berarti menerima segalanya tanpa suara. Ternyata saya salah. Menghormati keluarga tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Dan mengalah bukanlah kebaikan kalau yang di seberang hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk menginjak. Di luar sana ada banyak perempuan yang sedang berdiri di posisi saya dulu, yang setiap hari menelan hinaan demi kata keluarga, yang mengira kesabaran tanpa batas adalah bentuk cinta. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian, dan nilaimu tidak pernah ditentukan oleh orang-orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak suami seperti Ardian di luar sana, yang mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal, diam di hadapan ketidakadilan adalah memihak pada yang menindas. Dan ada pula ibu-ibu mertua yang lupa bahwa menantu yang mereka anggap orang luar seringkali adalah orang yang paling tulus menjaga apa yang mereka miliki. Kayla sekarang tumbuh sehat. Ia belum tahu tentang saham, tentang wasiat, tentang kakeknya yang melindunginya dari kubur. Suatu hari nanti, saya akan menceritakan semuanya. Bahwa ada seorang kakek yang mencintainya sebelum ia bisa mengingat. Dan bahwa ibunya dulu belajar untuk berdiri dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berhenti, untuk membalas dengan kebencian atau menutup luka dengan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu yang membuat saya bisa menatap anak saya tanpa rasa malu. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya dan tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.